Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengeluaran konsumsi masyarakat. Ya, jadi pengeluaran konsumsi masyarakat ini merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat. Ya, di samping ada investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Jadi nanti kita akan melihat apa itu yang dimaksud pengeluaran konsumsi masyarakat, kemudian bagaimana perilaku dan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Ya, baik, kita lihat slide-nya satu persatu. Kita lihat data terlebih dahulu. Ya. Jadi yang dimaksud pengeluaran konsumsi masyarakat itu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga ya. Rumah tangga yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi ya. Jadi pelakunya adalah rumah tangga. Untuk apa? Untuk membeli barang dan jasa yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu data tentang alokasi penggunaan PDB Indonesia. Ini data PDB Indonesia berdasarkan metode pengeluaran. Ya, di sini kita lihat pada sektor penggunaan itu ada konsumsi masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan konsumsi masyarakat itu ya pengeluaran konsumsi masyarakat tadi yang dinotasikan dengan huruf C besar ya, consumption. Kemudian pembentukan modal itu investasi, kemudian ada konsumsi pemerintah, ini variabelnya G besar, government expenditure, kemudian ekspor dan impor. Nah, dari komponen-komponen pengeluaran ini yang membentuk PDB, ini kita akan fokus pada konsumsi masyarakat ya. Sesuai dengan materi kali ini kita lihat bahwa konsumsi masyarakat ini memiliki persentase yang paling besar ya. Lebih dari separuh lebih dari PDB itu digunakan untuk konsumsi masyarakat ya ini. Jadi data terakhir di sini tahun 2018 itu besarannya 56,82% PDB itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi masyarakat. Ya, sisanya yang kemudian yang berikutnya adalah pembentukan modal, yang kedua itu atau investasi dan seterusnya. Nanti investasi akan kita bahas selanjutnya di materi selanjutnya setelah materi pengeluaran konsumsi masyarakat. Baik, kita lanjut selanjutnya apa saja untuk pembelian apa saja konsumsi masyarakat itu. Kita lihat data dari BPS. Ya, jadi BPS itu membuat daftar atau menggolongkan pengeluaran konsumsi masyarakat itu ke dalam dua kelompok, yaitu makanan dan bukan makanan. Ya, ini. Jadi untuk kelompok makanan ini ada 14 item. Kemudian yang bukan makanan ada 8 item. Ya, jadi dilihat dari pola konsumsi masyarakat nanti, ini kita akan ketahui nanti sebenarnya untuk masyarakat Indonesia itu pengeluaran konsumsinya itu lebih besar untuk makanan atau untuk bukan makanan. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, selanjutnya kita lihat data berikutnya. Nah ini, jadi ternyata bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia ini kita lihat saja data terakhir tahun 2018 ini sudah separuh lebih itu untuk kelompok bukan makanan. Jadi masyarakat yang semakin maju ini pengeluaran konsumsinya itu porsi untuk bukan makanan ini akan semakin besar. Ini pada masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan ini proporsi
konsumsi untuk kelompok bukan makanan ini akan semakin besar. Nah, begitu juga di negara kita ya. Ini juga semakin besar meskipun pada tahun 2017 ini kelompok makanan lebih besar, tetapi kemudian 2018 kelompok bukan makanan sudah lebih besar lagi. Meskipun selisihnya juga belum jauh ya. Tapi nanti kecenderungannya nanti kelompok porsi pengeluaran untuk bukan makanan ini akan semakin besar. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat tersebut semakin maju dan berkembang. Ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk kelompok makanan ini pengeluaran terbesar itu adalah untuk konsumsi makanan dan minuman jadi ya, dari 14 item tadi itu sebagian besar untuk konsumsi makanan dan minuman jadi ya 32%. Ini data terakhir setidaknya 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk kelompok bukan makanan ini yang paling besar adalah untuk perumahan, BBM, penerangan dan air ya ini. Ya, ini juga bisa dipahami, ini yang paling besar untuk kelompok bukan makanan ya. Ya, kemudian ini masih ada data lagi persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Ya, ini data dari sejak tahun 2009 sampai tahun 2018. Ini persentasenya kita lihat pada 2009-2010 untuk kelompok makanan lebih besar, tapi kemudian selebihnya yang bukan makanan yang lebih besar. Ya, jadi secara umum kelompok yang bukan makanan ini lebih besar sedikit dibanding kelompok makanan. Jadi artinya masyarakat Indonesia itu pola konsumsinya sudah semakin baik. Ya. Ya, selanjutnya kita ke konsep. Pengeluaran konsumsi dalam teori ekonomi makro ini notasinya adalah huruf C ya, C besar. Nah, pengeluaran konsumsi juga bisa didefinisikan sebagai ini bagian dari pendapatan yang dibelanjakan ya, dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa ya, guna memenuhi kebutuhan ya. Ini notasinya ini huruf C besar. Kemudian dari dalam perekonomian Indonesia itu kita melihatnya secara makro, maka pengeluaran konsumsi dari rumah tangga kita melihatnya secara keseluruhan, berarti pengeluaran konsumsi dari sebuah masyarakat ya, secara agregat ya. Kemudian pengeluaran konsumsi masyarakat ini tentunya berbanding lurus dengan pendapatan nasional ya. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar juga konsumsi masyarakatnya. Ini secara agregat atau secara makro. Ya, ini. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi besar kecilnya konsumsi masyarakat. Jadi yang berpengaruh itu ternyata tidak hanya pendapatan, tapi juga ada faktor lain. Misalkan ini kita lihat ini ada kekayaan yang telah terkumpul, tingkat bunga, sikap berhemat masyarakat, keadaan perekonomian, kemudian distribusi pendapatan masyarakat, tersedia tidaknya dana pensiun. Jadi faktor-faktor ini, keenam faktor ini bersama dengan pendapatan nasional ini turut mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran konsumsi masyarakat ya. Kemudian kita lihat ke pasangan dari konsumsi itu adalah tabungan ya. Kalau konsumsi itu bagian pendapatan yang dibelanjakan, sementara kalau tabungan itu bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Notasinya adalah huruf S besar ya. Kemudian nanti secara agregat ini konsumsi dari rumah tangga itu adalah
tabungan ya, tabungan dari rumah tangga itu adalah tabungan masyarakat ya. Itu juga besar kecilnya dipengaruhi oleh pendapatan nasional ya. Tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah akan membentuk tabungan nasional yang merupakan sumber dana investasi. Ini. Ya, ini tabungan tabungan rumah tangga berbanding lurus dengan pendapatannya ya, pendapatan. Maka secara makro tabungan masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Kemudian dalam teori konsumsi menurut John Maynard Keynes ini kita mengenal ada istilah MPC dan MPS ya, marginal propensity to consume dan marginal propensity to save ya. Jadi teori konsumsi dari Keynes ini tentunya dulu pernah disampaikan di dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi bagian 2, yaitu yang bagian makro ya. Ya, apa itu MPC, apa itu MPS. Tapi terkait dengan pengeluaran konsumsi masyarakat, maka nanti nilai MPC ini penting. Jadi nilai MPC ini bisa menjadi indikator tingkat kemajuan perekonomian sebuah masyarakat. Nah, nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian nah ini terkait dengan MPC dan MPS ya. Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya belum mapan, ini angka MPC ini secara umum lebih besar dari MPS. Ini MPC-nya kan lebih besar dari MPS. Jadi bagian yang dikonsumsi itu lebih besar daripada bagian yang ditabung. Artinya kalau masyarakat atau rumah tangga, sebuah rumah tangga menerima tambahan pendapatan, itu sebagian besar akan digunakan untuk menambah konsumsi. Ini. Jika ada tambahan pendapatan, sebagian besar teralokasikan untuk konsumsi. Ini arti dari MPC lebih besar dari MPS. Kemudian pola konsumsi masyarakat yang belum mapan juga didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, yaitu kelompok makanan tadi. Ini masyarakat yang belum mapan. Nah, nanti dengan semakin berkembangnya perekonomian dan masyarakat itu semakin maju dan semakin mapan, maka nanti angka MPC ini akan cenderung lebih kecil, akan cenderung semakin kecil, dan pola konsumsi masyarakat didominasi oleh kelompok kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang kelompok bukan makanan ini. Nah, sekarang kita ke perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Ya, ini terkait dengan data di awal tadi. Jadi dari 4 komponen permintaan agregat ini ternyata pengeluaran konsumsi itu paling besar ya. Bila dibandingkan secara relatif pengeluaran konsumsi dengan pendapatan nasional, ya, proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun semakin menurun tadi data di awal. Tetapi tetap masih yang paling besar dibanding komponen yang lain, dibanding investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor dan impor. Tetap konsumsi ini yang paling besar. Tadi data terakhir tahun 2018 56% lebih. Ya. Tetapi kalau dilihat proporsinya dari tahun ke tahun ini semakin menurun ya tadi. Penurunan tersebut mencerminkan alokasi PDB yang makin terarah pada penggunaan yang lebih produktif, ya, yaitu untuk pembentukan modal atau investasi serta ekspor dan impor. Ya. Jadi ketika porsi dari pengeluaran konsumsi itu semakin kecil, itu artinya porsi lain yang bertambah, yaitu investasi dan juga ini kelompok ekspor dan impor ini. Keadaan tersebut mencerminkan secara umum pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan konsumsinya sehingga bisa ditabung untuk menjadi sumber dana investasi.
Kemudian kita lanjutkan ke pola konsumsi masyarakat Indonesia. Ya. Ini pola konsumsi masyarakat ini yang dimaksud adalah proporsinya itu antara kelompok makanan dan bukan makanan. Ya, ini. Pola konsumsi dapat dilihat dari alokasi penggunaannya. Jadi apakah dibedakan dua, kelompok makanan dan bukan makanan. Nah, ini. Secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu untuk makanan dan bukan makanan. Ini kalau kita berbicara pola konsumsi itu penggunaannya apakah untuk belanja, mana yang lebih besar untuk kelompok makanan dan bukan makanan. Ini untuk masyarakat Indonesia, ini data dari BPS menunjukkan bahwa bagian terbesar dari pengeluaran untuk makanan dibelanjakan untuk jenis ini padi-padian, makanan jadi, tembakau atau sirih, kemudian ikan serta sayur-sayuran ya. Dan kelompok alokasi belanja untuk minuman beralkohol tentu paling kecil ya, ini bisa dipahami. Kemudian sementara itu untuk kelompok bukan makanan, ini alokasi yang paling besar adalah untuk perumahan dan bahan bakar, pakaian, alas kaki dan tutup kepala serta aneka barang dan jasa. Ya, jadi sesuai dengan data di muka tadi, untuk masyarakat Indonesia saat ini pola konsumsinya itu lebih besar untuk kelompok yang bukan makanan dan terjadi kecenderungan MPC yang semakin menurun. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki pengeluaran pola konsumsi yang semakin produktif dan semakin baik. Jadi tidak lagi konsumtif dan hanya melulu untuk memenuhi kebutuhan makanan saja, tapi sudah beranjak ke yang kelompok bukan makanan. Ini ya, demikian materi tentang pengeluaran konsumsi masyarakat. Materi selengkapnya nanti akan saya upload di Google Classroom ya pada perkuliahan setelah UTS nanti ya. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.